Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan alhamdulillah teman-teman semakin terang benderang menuju penutupan akhir daripada bursa transfer kedua gitu ya. Jadi ya tanggal 15 Januari mendatang atau kurang lebih hanya 13 hari lagi ditutup untuk pendaftaran pemain untuk bisa berlaga di putaran kedua Liga 1. Nah, ini semakin menarik, semakin deg-degan siapa kira-kira yang akan keluar dari Persib atau yang akan masuk ke Persib Bandung, dan sebagian yang kembali memang sudah ada gitu ya, dan memang sudah dikonfirmasi beberapa hal yang terkait dengan itu teman-teman. Nah, ini juga saya kembali mengingatkan buat teman-teman Bobotoh yang mungkin baru bergabung atau yang memang tipikalnya tidak nonton sampai full, hanya ya beberapa durasi yang diinginkannya saja. Nah, ini kebanyakan yang memang salah misinformasi atau memang tidak tersampaikan pesan yang akan saya coba bahas justru di setiap video. Jadi inti dari video ini atau yang kita buat adalah untuk literasi teman-teman. Jadi teman-teman Bobotoh tidak langsung menelan mentah-mentah informasi yang ada di luaran sana, termasuk rumors pemain, lalu ada juga misalkan pemain ini benar atau tidak masuk keluar atau masuk ke Persib Bandung gitu ya. Nah, ini kita kumpas tuntas dan juga kita cari benang merahnya, di mana setiap pemain yang kita rumorskan atau yang kita bahas itu ada benang merahnya teman-teman. Jadi kita juga tidak sembarangan membahas, kita juga tidak sembarangan merumorskan pemain. Tentu ada sedikit garis tengahnya yang memang nyambung dengan pemain tersebut dan Persib Bandung gitu ya. Jadi saya mohon sekali lagi buat teman-teman yang memang baru gabung di channel ini tidak di skip videonya, sehingga tersampaikan secara full informasi yang ada di video atau di setiap video yang kita buat gitu ya teman-teman. Baik, kita langsung mulai saja. Informasi yang pertama ini mengenai kemarin nih, banyak juga contohnya adalah, Kang, apakah Matius Pato beneran ke Persib atau katanya kan sudah deal dengan Borneo atau akan kembali lagi ke Borneo? Nah, ini sedikit saja teman-teman kita bahas mengenai Pato ini. Kemarin panjang lebar sudah kita bahas, tapi nah ini kita tekankan lagi, teman-teman harus harus diperinci setiap pembahasan, karena dari kemarin sudah kita bilang Matius Pato memang agennya sudah berkomunikasi dengan manajemen Persib Bandung, dan ini sudah fix gitu ya, ini sudah memang dibenarkan oleh Kang Aditya gitu. Jadi ya memang tidak ada keraguan, sempat Persib berkomunikasi dengan agen Matius Pato. Antara deal atau tidaknya kemarin juga saya sampaikan, tunggu saja ya hasil akhirnya itu di official Persib Bandung. Kalau memang sampai tanggal 15 tidak ada, ya berarti ya memang bukan ke Persib, bukan jodohnya. Tapi kalau memang tiba-tiba Wilujeng Sumping ya berarti sudah deal gitu ya. Namun dalam tahap negosiasi ini tentu banyak hal yang memang diperhatikan juga gitu. Nah, ini sesuai dengan perkataan Kang Aditya sendiri, Persib saat ini berkomunikasi juga dengan Bojan Hodak dan tim pelatih yang lain, tidak ingin terburu-buru teman-teman. Jadi bukan masalah budget, terburu-buru ini tidak ingin ya udahlah yang penting beli pemain ganti si ini gitu ya. Nah, ini tidak seperti itu prosesnya. Kenapa tidak ingin terburu-buru? Karena beberapa pertimbangan. Bojan Hodak juga melihat apakah dengan masuknya pemain baru ini itu akan membuyarkan keseimbangan di Persib Bandung atau tidak, atau kan ya kalau ada pemain baru biasanya adatna kumaha ya gitu ya, jadi bisa nyambung atau tidak dengan pemain Persib lainnya yang mana setengah musim ini kan sudah solid gitu ya. Makanya kita ada di posisi puncak, dan mohon maaf katanya punten-punten, bukan kita sombong, tapi ada faktor teknis dan faktor non teknis di Persib ini. Jadi ada pemain bagus, pemain mahal, namun ya belum tentu cocok kalau dibeli Persib Bandung, karena
melihat dari itu karakter pemainnya, adatnya pemain dan lain sebagainya gitu. Nah ini yang banyak pertimbangan lah, sehingga ya Kang Adit juga menjelaskan banyak sebetulnya list yang sudah diberikan ke Bojan Hodak. Jadi mangga aja lah, tinggal dipilih pemainnya. Bukan berarti Bojan Hodak tidak punya pilihan, ada, namun ya semuanya manajemen ada, ngasih Bojan Hodak ada gitu ya, sehingga ya itulah terjadi komunikasi gitu. Jadi dibicarakan mana yang paling pas untuk masuk ke Persib Bandung gitu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan lebih paham lagi. Pato ini, Matius Pato kan kalaupun ke Persib atau ke klub lainnya itu free transfer, jadi ya lumayan, Persib nggak usah ngeluarin uang banyak tentu saja gitu ya, hanya ya nego masalah salary atau gaji dan lain sebagainya. Nah ini saya pikir masih sanggup, karena Kang Adi sendiri mengatakan Persib bukan tidak ada uang. Sekali lagi, Persib bukan tidak ada budget, namun hanya berhati-hati saja dalam perekrutan pemain asingnya teman-teman. Itu ya sudah selesai, mungkin sudah sedikit mengerti. Kalau memang teman-teman ada yang bilang katanya sudah deal dengan Borneo, katanya tinggal diumumkan oleh Borneo, ya itu ya mangga saja kita tunggu gitu. Jadi tidak ada hal yang ya kalau belum fix kita juga kan tidak mengatakan sudah deal, tidak. Dari kemarin sudah kita jelaskan ada pembicaraan. Jadi agennya ini ya menawarkan mungkin ke beberapa klub dan diakui juga oleh pelatih Borneo gitu ya. Bahkan menurut pelatih Borneo mengatakan ya banyak, bukan hanya Borneo sendiri yang menginginkan jasa Matius Pato ini. Jadi ada beberapa klub di Liga 1 Indonesia juga menginginkan, karena yang pertama ya memang gratis gitu ya, karena tidak ada biaya transfer, sedang free transfer gitu. Nah ini makanya banyak yang ingin. Nanti jatuhnya kemana, apakah kembali ke Borneo, ya mungkin bisa jadi selama belum ada deal atau belum ada welcome, ya itu bisa kemana saja gitu ya. Jadi bukan berarti kita bicarakan sedang negosiasi atau ada negosiasi dengan Persib Bandung, dikiranya sudah deal dengan Persib Bandung, belum. Tapi ya kalau sudah ada pembicaraan tentu ada evaluasi nantinya teman-teman, apakah oke, deal gitu. Kalau tidak ya mungkin ada pilihannya klub lain gitu ya. Baik teman-teman, ini berhubungan dengan evaluasi. Manajemen Persib juga melalui Kang Adit memang sekarang sudah lebih aktif untuk berbicara ke media dan lebih aktif, lebih terbuka lagi kepada kita yang nanya-nanya gitu ya, karena mungkin ya berpikir ya bursa transfer sudah hampir penutupan, dan saya katakan sendiri ya Kang Adit ini lebih terbuka lah dari Pak Teddy Cahyono gitu ya, sehingga kita juga enak kalau nanya, kita juga enak kalau memang ingin tahu keadaan bursa transfer yang terbaru gitu. Nah menurut Kang Adit mengenai evaluasi ini sudah dilakukan setiap pertandingan, jadi setiap pertandingan ada evaluasi dari tim pelatih, dari tim manajemen juga, sehingga ketika pembukaan bursa transfer kedua ini semuanya dikumpulkan, banyak nih temuannya, evaluasinya, waduh kurang ini kurang itu gitu ya. Jadi mau tidak mau harus kita benahi demi mengejar juara di akhir musim mendatang teman-teman, atau di akhir musim ini kita ya targetnya juara lagi gitu ya, karena ya sudah evaluasi tersebut sudah dilakukan. Nah ini apa saja yang dievaluasi? Salah satunya memang daya gedor kita atau di lini penyerangan. Nah yang mau tidak mau ada pemain yang harus dipinjamkan dan ada pemain yang memang harus masuk gitu hasil evaluasi ini. Yang pertama yang keluar dulu saja, atau lebih tepatnya dipinjamkan gitu ya teman-teman. Jadi betul Melson 5 ini akan dipinjamkan kemana? Nah ini kemarin menurut Kang Aditya ya Melson 5 masih negosiasi dengan dirinya, mungkin negonya bukan dilepas atau bukan diputus kontrak tapi dipinjamkan gitu ya. Jadi Melson 5 dipinjamkan itu antara dua klub, ada klub Liga 1, ada klub Liga 2. Liga 1-nya yaitu PSS Sleman, Liga 2-nya yaitu Sriwijaya FC. Nah,
kemungkinan kemana ya, ada alternatif yang ini sedang dilakukan pembicaraan antara manajemen Bojan Hodak dan Melsan 5. Namun dari klaim dari Sriwijaya FC sendiri bahwa ya Sriwijaya FC akan kedatangan 5 pemain dari Persib Bandung. Nah ini nanti kita jelaskan lebih lanjut di perinci gitu ya. Namun 5 pemain Persib Bandung ini katanya akan dipinjamkan ke Sriwijaya karena menurut CEO Sriwijaya, ya Sriwijaya punya kedekatan khusus dengan bos Persib, dengan Pak Glenn Sunggita katanya, yang mana Pak Glenn ini yang menyuruh manajemen untuk ya bantulah Sriwijaya katanya ya. Jadi bantu di sini yang bisa dilakukan bukan bantu dana, tapi bantu ya minjamin pemain lah, atau soklah diinjemkan sahano, misalkan kira-kira ya harus butuh jam terbang, pinjamkanlah ke Sriwijaya gitu istilah singkatnya mah. Jadi ya memang Persib Bandung sepertinya akan meminjamkan, lebih condongnya Melsan 5 ke Sriwijaya. Bahkan sudah diakui oleh CEO Sriwijaya bahwa ya Melsan 5 akan ke kita katanya gitu ya, akan membantu kita di Liga 2. Nah apakah benar atau tidak untuk klaim dari CEO Sriwijaya ini, ya kita tunggu pernyataan resmi dari Persib Bandung. Tapi sejauh ini sih memang hanya 2 klub ya yang dibilang Kang Aditya ini. Melsan 5 akan dipinjamkan antara ke PSS Sleman atau ke Sriwijaya FC. Jadi kalau memang ingin berlaga di Liga 1 ya ke PSS Sleman, tapi kalau ingin lebih banyak mendapatkan menit bermain supaya ya siapa tahu musim depan kalau gacor di Sriwijaya bisa balik lagi ke Persib gitu ya. Nah ini ya sedang dinegosiasi antara manajemen Bojan Hodak dan juga ya nuju di Olo lah ini Melsan 5-nya. Udah mendingan meureun ke Sriwijaya aja, itu lebih enak di sana. Dan jangan berpikir juga Sriwijaya banyak uang kata CEO-nya. Jadi kita bukan beli tapi minjem. Nah kalau minjem berarti ya mau tidak mau ada fee khusus gitu ya, yang mana ya pembayaran gaji pemain, karena kita juga tahu Sriwijaya sedang kesulitan keuangan, bahkan ya katanya sempat ingin dibubarkan gitu ya. Jadi ya sepertinya kalaupun dibantu ya biasanya kan klub yang meminjam itu yang membayar gaji daripada pemain pinjamannya, tapi sepertinya ini Persib tetap yang membayar gaji Melsan 5 walaupun dipinjamkan ke Sriwijaya gitu ya teman-teman. Jadi ya condongnya lebih berat ke Sriwijaya FC untuk peminjaman Melsan 5 ini. Nah untuk selanjutnya menurut CEO Sriwijaya katanya ada 5 pemain Persib nih selain Melsan 5. Berarti kalau Melsan 5-1 ada 4 lagi, saha kira-kira. Nah ini yang menjadi kontroversi adalah ketika kita tanyakan kepada Kang Adit kemarin, katanya kan bukan hanya Melsan 5 yang dipinjamkan ke Sriwijaya katanya. Nah itu katanya ya untuk sementara ya Persib pemainnya justru pas-pasan katanya. Ini juga kita tidak bisa sembarangan lagi untuk meminjamkan, sedangkan Faris kemarin memang ya kalau ada pemain baru yang mau masuk di lini belakang gitu ya, lini back, ya mau nggak mau harus dilepas dulu. Nah kalau Melsan 5 dilepas, posisi dia di sayap karena ya Persib memang menginginkan ada 1 pemain sayap baru. Nah sedangkan siapa yang akan dilepas oleh Persib untuk ke Sriwijaya selain Melsan 5, ya bisa jadi Ferdiansah mungkin gitu ya, atau pemain lainnya. Katanya sih klaim dari pihak Sriwijaya ada 3 pemain muda gitu dan 1 pemain senior Persib Bandung yang akan dipinjamkan ke Sriwijaya. Apakah Victor Igbonevo atau siapa gitu, ini juga masih belum fix gitu ya. Kalau yang udah fix diakui oleh Sriwijaya baru Melsan 5 yang katanya sudah Pak Glenn sendiri katanya sudah oke untuk meminjamkan ke Sriwijaya. Ya kita tunggulah akhirnya bagaimana. Namun yang jelas ya inilah dinamika sepak bola teman-teman, tidak bisa ditebak sampai dengan akhir penutupan bursa transfer gitu ya, karena bukan hanya faktor teknis saja di atas lapangan, tapi faktor non teknis ini turut
turut berperan, yaitu seperti kedekatan antar CEO atau pemilik klub sepak bola dekat ya bisa saling bantu gitu ya. Nah ini yang mungkin menarik. Jadi Sriwijaya FC juga membaca Persib Bandung kemungkinan akan melepas Melson 5 atau meminjamkan daripada ke orang ya mendingan kita yang pinjam. Dan kebetulan CEO-nya juga teman, jadi ya di lobby juga Pak Glenn-nya ngobrol, akhirnya setuju, ya udah kayaknya dipinjemin ke Sriwijaya. Ya condongnya ke Sriwijaya lah, tapi siapa tahu bisa berubah. Kita tunggu sampai dengan detik-detik terakhir Wilujeng atur nuhunnya untuk ya setidaknya menambah jam terbang dulu lah di klub barunya yang Melson 5. Jadi ya sekarang sudah kita bisa resmikan saja bahwa Melson 5 akan dipinjamkan teman-teman, tapi kemana kita tunggu selanjutnya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua, dan terima kasih sekali yang sampai detik ini masih nonton videonya. Berarti teman-teman bobotoh kebanyakan ya bobotoh kolot gitu ya, yang memang masih menyaksikan karena ingin mendapatkan informasi secara utuh, tidak sepotong-potong. Jadi banyak yang ngelihat di medsos, oh si Pato ke Persib, padahal belum tahu cerita garis merahnya bagaimana gitu. Jadi ya kita coba jelaskan di sini gitu ya. Dan saya juga terima kasih mungkin buat bobotoh yang katanya kemarin jarang disapa di komentar, karena banyak banget punten pisan teman-teman, selalu masuknya ratusan komentar di video saya, jadi tidak bisa saya balas satu persatu karena mungkin ya keterbatasan waktu saya juga ya. Jadi komen-komen pertama biasanya ketika kita posting ya langsung komen, ya itu biasanya kita balas karena baru apa ya, masih ada waktu lah. Tapi kalau sudah komen yang ke 50, 60, ke 100, nah itu punten pisan, bukan nggak mau ngebales, tapi ya mungkin keterbatasan waktu saya. Insya Allah lah kedepannya saya sambil santai ya saya coba sapa di sini langsung saja gitu ya. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.